Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penyusunan program bimbingan dan konseling versi ASJA dan juga versi MTSS kalau kita aplikasikan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, saudara-saudara sudah membedakan gitu ya, sudah mempelajari dan juga membedakan penyusunan komponen program BK pada ASJA itu seperti apa dan juga pada MTSS itu seperti apa. Nah, di pembahasan kita di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah mengidentifikasi bahwa ada beberapa persamaan dan juga perbedaan antara desain pengelolaan komponen program pada ASJA dan juga pada MTSS. Kesamaan dari dua pengelolaan komponen program ini adalah sama-sama berorientasi pada sifat preventif developmental atau pencegahan gitu ya. Tidak hanya kuratif saja tetapi lebih mengutamakan preventif dan juga developmentalnya. Sehingga saat kita mau membuat program yang punya sifat preventif dan developmental, kita perlu menyusun program tersebut dengan berbasis data. Jadi didasarkan pada data apa? Data need assessment atau data analisis kebutuhan dari para siswa, orang tua dan juga para guru. Jadi didasarkan dari hasil need assessment atau analisis kebutuhan dari para stakeholder dan juga para siswa kita. Cuman dalam penyusunan pengelolaan komponen program tersebut itu tetap ada perbedaannya antara yang versi ASJA dengan versi MTSS ini. Coba kita identifikasi perbedaannya seperti apa. Nah, yang pertama kita mulai dari versi ASJA terlebih dahulu. Di versi ASJA ini dari keseluruhan waktu yang dimiliki oleh guru BK dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, paling tidak atau setidaknya ada dua aktivitas yang dilakukan oleh guru. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas manajemen program ataupun kalau kita mengenal dukungan sistem gitu ya. Nah, pada ASJA ini bobot untuk dukungan sistem atau pengelolaan program ini maksimal adalah 20% dari waktu kerja guru BK di sekolah. Jadi maksimal 20% digunakan untuk mengurusi programnya, persiapan, menyusun program, evaluasi gitu ya. Itu maksimal 20%. Sedangkan sisanya 80%, minimal 80% itu digunakan untuk melaksanakan program bimbingan dan konselingnya. Nah, di Asia National Model untuk pelaksanaan programnya itu terdiri dari dua komponen program nih, saudara-saudara, yaitu direct service dan juga indirect service. Jadi tidak dibagi tiga komponen program seperti halnya di Indonesia, ada layanan dasar, perencanaan individual dan juga layanan responsif, tapi dibaginya hanya menjadi dua, direct service atau layanan yang langsung diberikan kepada siswa, guru BK-nya langsung ketemu dengan siswa, dan juga ada indirect service di mana layanan tersebut gurunya tidak ketemu dengan siswa, tapi misalnya ketemu dengan orang tuanya atau
guru BK-nya konsultasi, kolaborasi dengan psikolog, dokter, atau guru yang lainnya yang disebut dengan indirect service. Jadi porsi direct dan juga indirect service ini tidak dibagi-bagi berapa persen direct, berapa persen indirectnya, tapi keseluruhannya fokusnya ada di 80%. Nah, untuk berapa persen direct dan indirectnya itu mengikuti kebutuhan atau data dari analisis kebutuhan para siswa. Jadi yang 20% tadi itu digunakan untuk aktivitas manajemen bimbingan dan konseling, misalnya unit assessment, penyusunan program, evaluasi hasil semesteran atau evaluasi hasil tahunan. Sedangkan aktivitas penyelenggaraan direct service dan juga indirect service-nya 80%. Nah, direct service-nya yang dilakukan itu yang langsung ketemu dengan siswa, misalnya bimbingan kelas besar. Jadi misalnya siswanya dikumpulkan di aula gitu ya. Kita memberikan layanan informasi kepada siswa dari beberapa kelas dijadikan satu gitu ya. Bisa juga berbentuk bimbingan klasikal, bisa juga berbentuk bimbingan kelompok, bisa berbentuk appraisal ini assessment, bisa juga berbentuk konseling individual dan juga konseling kelompok. Jadi direct service-nya itu tidak dibagi berapa persen gitu ya. Hanya saja kalau digabung direct dan juga indirect service totalnya minimal 80%. Nah, sedangkan untuk aktivitas indirect service misalnya konsultasi dengan pihak eksternal, dengan pihak profesional, kemudian kolaborasi dengan guru, dengan orang tua, dan juga referral, alih tangan kasus untuk masalah siswa yang sangat berat gitu ya, itu masuk ke indirect service. Nah, dari dua komponen ini tidak dibagi gitu ya, berapa persennya, hanya saja fokus dari kegiatan guru bimbingan dan konseling itu maksimal harus bisa mencapai 80% untuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi lebih fleksibel, tidak ada batasan untuk tiap strategi layanan. Kalau di Indonesia kan yang layanan dasar paling nggak 35%. Nah, di sini tidak dibagi lagi layanan dasar, layanan responsif gitu ya. Tapi memang secara keseluruhan harus digunakan 80% waktu yang dimiliki oleh guru itu untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konselingnya. Oke, jadi itu adalah pengelolaan komponen program untuk Nasi Asia. Sedangkan untuk pengelolaan program versi MTSS itu ada kesamaannya dengan Asia, sama-sama untuk pengelolaan ataupun manajemen sistem support, dukungan sistem gitu ya, itu sama-sama maksimal 20% dari keseluruhan waktu yang dimiliki oleh guru BK. Nah, sisanya 80% harus digunakan untuk melaksanakan programnya. Jadi sama-sama dengan di Asia tadi. Nah, dari 80% sisanya, 80% waktu guru BK itu dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 tier. Tier 1, tier 2, dan juga tier 3. Pada program BKMTSS ini di tier 1, jadi 80% waktu guru BK tadi itu paling enggak 80%-nya, 80 sampai 85% waktu penyelenggaraan layanan
itu digunakan untuk direct dan juga indirect service, preventif dan juga responsif bagi preventif bagi semua siswa yang ada. Jadi dari 80% pekerjaannya dibagi jadi 3 tingkatan. 80% pertama itu digunakan untuk preventif dalam bentuk direct dan juga indirect, langsung berhadapan dengan siswa ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Jadi bimbingan kelas besar, bimbingan klasikal, assessment, advisement atau konsul atau bimbingan karir gitu ya, advisement bagi para siswa, pelatihan kolaborasi bagi para guru, bagi orang tua untuk indirect service-nya, pengelolaan kerjasama pihak eksternal untuk urusan preventif, misalnya kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan kepolisian untuk penyuluhan preventif gitu ya, itu masuk ke tier 1. Jadi 80%-nya harus digunakan untuk preventif, baik itu direct dan juga indirect. Kemudian di tier yang kedua itu 10-15% itu digunakan untuk kuratif. Jadi direct dan juga indirect service bagi kelompok siswa yang membutuhkan, bisa dalam bentuk bimbingan kelompok, konseling individual, konsultasi, dan juga kolaborasi dengan pihak eksternal. Jadi bagi siswa yang masih butuh layanan lanjutan, butuh follow up ataupun masih mengalami masalah, maka dilakukan di tier kedua ini. Nah, diharapkan dengan tier 1 yang sudah 80-85% tadi ya, preventifnya sudah bagus, sehingga layanan di tier 2 ini walaupun hanya 10-15% itu diharapkan sudah bisa mencukupi, karena tidak banyak siswa yang mengalami permasalahan atau butuh bantuan dalam bimbingan kelompok, konseling individual, konsultasi atau kolaborasi. Jadi difokuskan atau difullkan di tier 1 di preventif, sehingga untuk tier keduanya ini bisa dikurangi jumlahnya. Nah, berikutnya di tier yang ketiga. Di tier yang ketiga ini 5-10% ini dilakukan atau diberikan kepada individu yang memang sangat membutuhkan atau punya masalah yang sangat berat. Jadi ada referral kepada pihak eksternal, ada konsultasi dengan pihak profesional di luar sekolah, ada kolaborasi dengan pihak profesional di luar sekolah, kemudian ada konferensi kasus. Jadi ini dilaksanakan di tier ketiga dengan porsi 5-10% untuk anak-anak yang memang sangat membutuhkan atau punya masalah yang sangat berat. Jadi kalau kita lihat dari MTSS ini, porsi preventifnya lebih jelas kalau dibanding dengan ASJA tadi, dan juga porsinya lebih besar, yaitu 80-85% itu digunakan untuk pencegahan tier 1 dengan bimbingan lintas kelas, bimbingan klasikal, pelatihan bagi orang tua dan juga guru gitu ya, sehingga layanan yang dilakukan gitu ya, walaupun misalnya
guru BK-nya punya jam ataupun tidak punya jam gitu ya. Tapi karena sudah ada kegiatan pelatihan bagi guru dan juga orang tua, otomatis guru dan juga orang tua ini juga bisa diajak berkolaborasi untuk menyelenggarakan layanan bimbingan gitu. Jadi kalau kita lihat dari program BK, gitu ya, misalnya program semesteran, eh, kita membagi dulu 20%, maksimal 20% untuk dukungan sistemnya atau pengelolaan programnya, sedangkan sisanya yang 80% kita buat menurut pengelolaan komponen di ASJA ataupun yang ada di MTSS ini. Nah, walaupun porsinya masih tidak jelas gitu ya, jadi disebutkan ada 10 sampai 15, 80 sampai 85. Nah, itu sebenarnya fleksibilitas untuk mengikuti dari hasil need assessment kita, kebutuhannya seperti apa. Jadi kan tidak jelas, tetapi lebih ke arah fleksibel agar penyusunan programnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi itu persamaan ataupun perbedaan dari dua model pengelolaan komponen program. Minggu depan dan coba identifikasi bagaimana memasukkan data in assessment kita ke masing-masing komponen program. Terima kasih semuanya. Selamat siang.